berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati juga yang ingin menyampaikan khotbah Kapristin ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Tiada berkesudahan. Pada tahu adik-adik? Kalau pada tahu, kita nyanyi sama-sama ya Kak Uli. Ayo. Pakai gerakan ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Bang Yosi dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Berkati firman-Mu nantinya Bapak, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar hari ini? Nah sekarang kita mulai memasuki firman Tuhan. Nah sebelumnya, yuk mari kita buka Alkitab kita. Dan juga kalau adik-adik ingin mencatat, seperti biasa adik-adik boleh mencatat. Nah kalau tidak, didengarkan ya adik-adik ya. Dan dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Yuk sekarang buka Alkitabnya di Markus 13 ayat 33 sampai 37. Nah tema pada minggu hari ini adalah tentang berjaga-jagalah. Nah udah dibuka adik-adik, Kak Krisnya udah buka ya. Kakak hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kakak harap adik-adik sudah membuka Alkitabnya. Yuk kita baca bersama-sama. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur.
Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Nah, adik-adik, apa sih isi dari penjelasan nats kita pada hari ini? Kitab Markus ini pada pasal 13 ini menjelaskan tentang akhir zaman. Namun, pada ayat 32 sampai 37 ini semakin dinyatakan loh adik-adik, di mana Tuhan Yesus dalam nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus yang begitu besar dan begitu hebat tentang akhir zaman itu juga berbicara tentang kedatangannya adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya seperti tuan rumah nih adik-adik, yang berpergian terus menitipkan rumahnya kepada para pembantunya, dan dia tidak mengatakan kepada pembantunya dan hambanya kapan dia datang. Dan juga dengan tujuan sekalipun loh adik-adik tanda-tanda akhir zaman itu. Nah, dijelaskan pada di ayat 14 sampai 21 juga dengan tegas Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa itu belumlah kesudahan. Nah, belum kesudahan juga sama seperti di lagu kita tadi ya adik-adik, tiada berkesudahan. Nah, itu juga kasih Tuhan itu tiada berkesudahan juga, walaupun Tuhan Yesus belum datang untuk kedua kalinya. Wah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya, untuk itulah kita harus berjaga-jaga adik-adik. Nah, sebab tidak ada seorang pun yang menduga. Semua manusia itu nggak ada yang tahu adik-adik Tuhan Yesus itu kapan datang. Nggak ada yang tahu. Nah, tapi yang jelas adik-adik, Tuhan Yesus itu dia sungguh-sungguh akan datang kepada kita dan pasti datang kepada kita untuk kedua kalinya. Berjaga-jagalah Yesus dengan lugas menekankan hal tersebut. Hal ini mengajarkan kita untuk senantiasa dan tetap waspada dan tidak terbuai oleh situasi. Nah, apa sih nih Kak kewaspadaan? Nah, kewaspadaan ini yang dimaksud ialah tetap melakukan segala kehendak Allah adik-adik, dan juga tetap beriman kepada Kristus. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang, kita tidak didapati oleh Tuhan Yesus kita tuh sedang tidur, sedang malas-malasan, tidak ngapa-ngapain, malah berbuat dosa. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita harus berjaga-jaga. Nah, sebelumnya adik-adik nih kakak kasih contoh ya. Pernah nggak kita itu melihat kilat? Petir deh, petir yang sangat kuat. Kira-kira kalian takut nggak? Nah, pasti takut kan? Sama Kak Kristin juga kadang suka kaget, suka takut, suka lari ke kamar, suka nyariin mama, suka berlindung lah pokoknya. Nggak berani untuk kayak sendiri gitu. Kalau ada petir, ada apa. Apalagi kilat ya, itu kan sangat menyeramkan ya adik-adik ya. Nah, pastinya kita semua akan ketakutan dan tidak berani untuk keluar rumah. Dan apalagi bermain. Siapa adik-adik yang mandi hujan terus tiba-tiba petirnya datang begitu besar, pasti adik-adik pasti lari ke rumah. Nggak mungkin adik-adik di lapangan. Nah, ada yang tahu tidak adik-adik kapan kilat itu datang? Pasti juga nggak ada yang tahu kan adik-adik. Nah, itulah sama. Kayak bencana alam datang juga kita tidak tahu. Sama sepertinya kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita nggak ada yang tahu kapan Tuhan itu datang. Nah, sekarang adik-adik, pasti kita semua menginginkan hal yang baik pastinya, sekalipun itu tidak terduga bagi kita. Nah, tetapi adik-adik, kita semua tahu bahwa setiap waktu yang datang pada kita membuat kita senang kan. Nah, di mana membuat kita senang, di mana kita udah mempersiapkan segala satu. Misalnya, kalau kita lihat nih, wah cuaca mendung ya, sudah mulai ada kilat nih. Berarti kita harus mempersiapkan payung sebelum hujan. Sama sepertinya kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, menuruti perintahnya, dan juga menuruti perintah Tuhan banyak loh, khususnya orang tua deh, menuruti kata-kata orang tua. Terkadang Kak Kristin juga pun itu suka membantah orang tua kita. Kadang kita tidak sopan, di mana tidak sopan itu kita malah lebih sok tahu, kita malah tidak menghargai orang tua kita. Orang tua kita cari kerja begitu, cari
pendapatan untuk kita makan, untuk kita hidup aja pun kita malah tidak menghargainya. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya adik-adik ya. Orang tua kita pasti menyayangi kita dan seharusnya kita juga menyayangi orang tua kita. Karena kita tidak tahu kapan orang tua kita juga dipanggil Tuhan, juga kita tidak tahu adik-adik. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya juga kita tidak tahu adik-adik. Teman-teman kita juga kita tidak tahu adik-adik. Untuk itulah adik-adik berjaga-jagalah, selalu berjaga-jagalah. Nah, hari ini karena kita telah diajari firman Tuhan untuk berjaga-jaga adik-adik, maksudnya baik lagi adik-adik, kita tidak tahu loh waktu kapan dan bagaimana nanti keadaan saat Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Namun yang pasti jika waktunya sudah tiba, maka kita semua akan disuruh mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Apakah waktu kita berbohong, melawan orang tua, mencuri, dan yang hal-hal yang kedagingan, yang dosa kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Nah, untuk itu adik-adik, Tuhan Yesus selalu mempunyai pengharapan dan pertobatan. Kita bisa bertobat adik-adik karena Tuhan Yesus itu telah memberikan kita anugerah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Untuk itu kita dilayakkan yang seharusnya tidak layak, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan sehingga kita mempunyai pengharapan kepada Kristus. Karena berpengharapan Tuhan akan membawa kita kepada kekekalan dibandingkan kalau kita mengharapkan kepada manusia. Karena hal itu akan membawa kekecewaan. Untuk itulah kita harus berjaga-jagalah. Dan sekian dari firman Tuhan kali ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul walaupun secara daring ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati, telinga, mata, pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini melekat dalam hati pikiran kami Tuhan. Jikalau ada yang salah dari firman kami Tuhan, kiranya Kau segera lupakan. Jikalau itu menjadi suatu kebenaran dalam firman-Mu Tuhan, bisa itu menjadi melekat dalam hati pikiran kami sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Dan berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan yang selalu menjalankan sekolah online-nya. Kiranya Tuhan berkati segala sistem, perangkat, guru, dan juga kurikulum yang mereka gunakan. Kiranya Tuhan berkati juga ya Bapak. Dan juga berkatilah orang tua yang senantiasa membimbing anak-anaknya Tuhan, walaupun itu sulit. Sebagian tugas anak-anak juga dilakukan oleh orang tua. Kiranya Tuhan berkati juga Tuhan. Tuhan berikan hati, sabar untuk melewati itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Kita akan nyanyikan lagu Jangan Lelah. Pakai gerakan ya adik-adik. Ayo Kauli, pakai gerakan ya. Oke? Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tangan bergelombang, timbullah tangan yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tangan bergelombang, timbullah tangan yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tangan bekerja bersamamu Tuhan selalu mencukupkan atas segalanya. Tangan bergelombang, timbullah tangan yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar
selanjutnya Abang Yosi akan mimpin doa. Ya adik-adik, sebentar kita akan berdoa, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami ke depannya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, kita akan mendengarkan penutupnya dulu nih. Penutup dari firman Tuhannya oleh Kak Uli. Adik-adik, kita sudah mendengarkan khotbah hari ini dan kita jangan lupa untuk tetap berjaga-jaga dimanapun kita berada. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah!